Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia, dalam mata kuliah Aljabar Linear. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan bab 4, yaitu tentang General Vector Space. Adapun subbab yang akan kita bahas di bab 4 ini, yaitu yang pertama, ada tentang real vector space, yang kedua subspace, yang ketiga linear independent, yang keempat koordinat dan basis, yang kelima dimension, dan yang keenam adalah chain of basis. Jadi pada video ini kita akan membahas bagian pertama, yaitu real vector space. Nah, ini ada definisi terkait dengan real vector space. Misalkan P itu adalah sebuah non-empty set ya, berarti himpunan tak kosong yang berisi objek ya. Yang mana di sini ada dua operasi. Yang pertama adalah addition atau penjumlahan dan multiplication by number atau perkalian dengan sebuah angka yang sudah lama kita kenal sebagai skalar. Nah, di sini penjumlahan artinya adalah sifat asosiatif ya pada pasangan objek U dan V pada vektor space V. Sehingga U tambah V itu dikenal dengan sum. Ya, sum dari U dan V atau jumlah dari U dan V. Kemudian yang kedua di sini adalah scalar multiplication. Yang mana itu artinya adalah perkalian sebuah skalar K dengan objek U di V. Maka objek tersebut menjadi K kali U. Ya. Nah, ini dikenal dengan scalar multiplication U by K. Nah, di sini ada 10 aksiom ya, aksioma ya yang memenuhi atau satisfied ya di objek U, V dan W yang mana itu berada di vektor space V. Dan skalar K, M itu ada di sini V itu kita kenal dengan vektor space dan objeknya itu dikenal dengan vektor ya. Jadi di sini ada U, V, W itu adalah objeknya yaitu vektor dan V di sini yang disebut sebagai vektor space ya. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa sebuah operasi ya harus memenuhi ke-10 aksioma ini ya. Tetapi yang harus kita bukti yang pertama itu adalah aksioma 1 dan yang kedua adalah aksioma 6. Jika salah satu dari aksioma ini saja sudah tidak terpenuhi, ya, maka kita tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan pada aksioma 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9 serta 10. Ya, jadi yang pertama kali teman-teman cek apakah dia itu termasuk ke vector space atau tidak adalah aksioma 1 dan 6. Jika keduanya sudah terpenuhi, baru dicek aksioma 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi yang barusan saya bilang ya. Jadi V itu kita buktikan apakah dia itu vector space atau tidak dengan melakukan addition dan scalar multiplication. Ya, yang mana tadi itu adalah aksioma 6 dan aksioma 1 ya, 1 dan 6. Jika kedua aksioma itu sudah terpenuhi, maka kemungkinan dia akan memenuhi atau disebut juga sebagai closure atau di bawah perkalian dan di bawah penjumlahan. Baru kita cek aksioma yang lainnya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita punya vektor atau kita akan membuktikan apakah benar bahwa vektor U itu adalah vektor 0 itu adalah termasuk ke vektor space ya, the zero vector space. Apakah 0 itu ada di vektor space. Nah, untuk membuktikan ini ya, berarti seperti yang tadi kita buktikan dengan aksioma 1 dan aksioma 6 ya. Nah, sehingga di sini kita buktikan untuk aksioma 1 ya, aksioma 1 tadi adalah U tambah V itu adalah elemen dari vektor space V ya. Nah, U-nya di sini adalah 0, vektor 0 ditambah dengan vektor V, maka hasilnya itu adalah vektor 0. Karena 0 ditambah 0 adalah 0 ya. Yang mana kita tahu bahwa 0 tadi adalah
elemen dari vektor space. Sehingga yang satu itu terpenuhi. Kemudian kita cek yang 6. Yang 6 tadi dibilang bahwa K kali U itu elemen dari vektor space. Nah, saat K dikali dengan vektor 0, maka hasilnya itu adalah 0. Nah, yang mana 0 tadi adalah elemen dari vektor space. Maka ini memenuhi. Nah, selanjutnya baru kita cek aksioma 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk yang 2 berarti U tambah V itu sama dengan V tambah U. Nah, U-nya tadi kita misalkan adalah vektor 0. Kemudian V-nya juga vektor 0. Jadi saat vektor 0 dijumlahkan dengan vektor 0, maka hasilnya pasti vektor 0. Ataupun kita bikin duluan V-nya adalah vektor 0 ditambah U adalah vektor 0, hasilnya juga vektor 0. Maka ini sama. Nah, maka ini memenuhi. Itu yang untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga bagaimana? Yang ketiga tadi adalah U tambah V ya dikurung ya vektor V, vektor W itu sama dengan U tambah vektor V tambah vektor W. Nah, misalkan ini vektor U tambah 0 tambah 0. Nah, itu akan sama 0 vektor 0, kemudian vektor 0 tambah vektor 0 adalah vektor 0. Sehingga ini adalah vektor 0. Kemudian kalau yang ini tadi, bagaimana dengan yang ini? Berarti yang dikurung sekarang adalah vektor 0 tambah vektor 0 ditambah vektor 0 ya. Maka ini adalah hasilnya adalah vektor 0 tambah vektor 0. Sehingga ini adalah vektor 0. Maka ini keduanya sama. Sehingga memenuhi yang ketiga. Nah, begitu juga dengan yang keempat. Ya, keempat tadi adalah vektor 0 tambah vektor U sama dengan U tambah 0. Nah, itu hasilnya adalah vektor U. Ya. Nah, sekarang vektor U kita itu emang 0, berarti 0 tambah 0, berarti sudah pasti 0, di mana U-nya kita tadi adalah 0. Begitu juga dengan yang ini, berarti U kita adalah vektor 0 tambah vektor 0 adalah 0. Sehingga ini sama, maka terpenuhi. Nah, itu baru yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima berarti adalah U ditambah min U atau inverse-nya itu sama dengan min U tambah U sama dengan 0. Nah, karena tadi ini nilainya udah 0, ditambah dengan 0 pun hasilnya pasti 0 ya, maka ini memenuhi. Berarti sudah kita buktikan sampai 6. Nah, yang ketujuh, mungkin yang ketujuh saya selipkan di atas ya. Yang ketujuh, K kali U tambah V itu sama dengan KU tambah KV. Nah, di sini K-nya itu adalah sebuah skalar, kemudian vektor U adalah 0, kemudian vektor V juga 0. Jadi hasilnya pasti 0. Ataupun K dikali 0 tambah K dikali 0 lagi, maka ini juga hasilnya 0. Maka ini sama. K memenuhi. Kemudian yang ke-8, K tambah M dikali dengan vektor U, itu akan sama dengan K kali U tambah K kali M. Nah, K tambah M ya dikali dengan vektor 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian K dikali vektor 0 tambah K kali vektor 0 juga hasilnya 0. Maka ini memenuhi. Kemudian yang ke-9, ini saya sebutkan di atas ya, K dikali M kali vektor U itu sama dengan K kali M kali vektor U tadi. Nah, sehingga di sini K dikali M kali vektor 0 itu adalah 0. Kemudian K kali M kali vektor 0 pun hasilnya juga 0. Maka ini memenuhi. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, 1 dikali vektor U adalah U. Nah, vektor U kita adalah 0. Berarti 1 dikali 0 adalah 0. Berarti U-nya adalah 0. Maka ini memenuhi. Nah, karena semua ini memenuhi, maka P berarti vektor 0 tadi, 0 vektor itu adalah vektor space. Ya, jadi kita buktikan semuanya. Nah, sekarang kita di sini apakah Rn itu adalah vektor space? Nah, seperti yang dibilang tadi, berarti kita buktikan dulu aksioma yang pertama. Berarti U tambah V, jadi di sini ada U1 sampai UN, karena dia berada di Rn. Kemudian ada V1 sampai Vn,
ya, karena dia berada di Rn, maka saat kita jumlahkan U1 tambah V1, kemudian U2 tambah V2, dan seterusnya sampai UN. Maka ini pasti berada di vektor space V. Nah, kemudian yang kedua kita buktikan adalah aksioma 6. Ya, untuk ini berarti K kali U, maka ini semua juga akan berada di vektor space V. Nah, karena kedua ini sudah memenuhi, nanti silahkan teman-teman coba untuk membuktikan aksioma 2, 3, 4, 5, 7, 9, dan 10. Nah, harusnya ini memenuhi. Sehingga Rn itu adalah vector space. Oke, kemudian contoh selanjutnya, ini adalah yang vector space-nya infinity, artinya tak hingga. Maka di sini ada U1, U2, UN sampai tak hingga. Nah, kalau kita jumlahkan dia, berarti V-nya juga seperti itu. V1, V2, sampai Vn sampai tak hingga. Jadi, ini yang pertama, aksioma pertama. Maka U1 tambah V1 sampai UN, Vn sampai tak hingga tadi. Maka ini akan memenuhi. Kemudian, yang ke-6, itu adalah perkalian dengan skalar juga akan memenuhi. Jadi, walaupun kita cek itu nanti yang aksioma 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10 dia juga akan memenuhi. Ya, ini baru kita lihat yang memenuhi. Nah, nanti kita coba lihat yang tidak memenuhi itu yang seperti apa. Kemudian di sini vector space dari matriks ukurannya 2 kali 2. Nah, apakah matriks yang ukurannya 2 kali 2 itu yang selama entry-nya itu adalah bilangan real, apakah termasuk vector space? Nah, untuk membuktikannya masih sama, berarti kita buktikan aksioma pertama dan aksioma ke-6. Ternyata dia under addition dan under multiplication. Maka dia memenuhi aksioma 1 dan 2 ya. Ini hanya penjumlahan vektor biasa, ini perkalian dengan skalar biasa. Kemudian setelah kedua ini aksioma 1 dan 6 terpenuhi, boleh kita cek aksioma yang lain. Misalnya di sini dicek aksioma 2 ya. Saat U tambah V, maka hasilnya seperti ini. U tambah V, maka akan sama juga dengan V tambah U. Maka memenuhi. Ya. Kemudian di sini dicek aksioma 4, 0 tambah U sama dengan 0 tambah V. Nah, vektor 0-nya menyesuaikan dengan matriks yang ukurannya 2 kali 2. Sehingga 0 tambah U, berarti ini vektor 0, ini vektor U. Itu hasilnya adalah U. Ya, sehingga ini aksioma 4 terpenuhi. Kemudian di sini aksioma 5, U tambah min U sama dengan min U tambah U sama dengan 0. Berarti min U, ini dia, ya berarti min U ini ditambah min U ini, maka saat ini dijumlahkan U11 kurang U11 adalah 0, U12 kurang U12 adalah 0, kemudian U21 kurang U21 adalah 0, sehingga hasilnya adalah vektor 0. Sehingga aksioma 5 juga terpenuhi. Kemudian mungkin kita lompat saja ke aksioma 10, nanti silahkan teman-teman lanjutkan untuk mencek aksioma 6, 7, 8, 9. Ya. 6 sudah ya, 7, 8, 9. Kemudian yang 10 ini 1 kali U, berarti ini adalah 1 kali U11 adalah U11, 1 kali U12 adalah U12, dan seterusnya. Sehingga ini adalah vektor U, maka ini juga terpenuhi. Karena nanti silakan dicek ya untuk aksioma 7, 8, 9 harusnya juga terpenuhi. Sehingga matriks 2 kali 2 itu juga termasuk ke vektor space. Nah, bagaimana contoh yang tidak vektor space? Nah, kita coba lihat ke contoh berikut. Apakah V, yang mana V itu terdiri dari vektor X dan Y, X-nya itu harus besar dari 0 dan Y-nya itu harus besar dari 0. Apakah dia vektor space? Nah, untuk menjawab ini, kita harus mencoba untuk membuktikan aksioma pertama, ya, yang pertama tadi, yang bunyinya adalah U tambah V, itu berada di vektor space V. Kemudian yang keenam yang perlu kita cek adalah saat U kali V berada di V. Nah, coba kita gambarkan saja supaya lebih mudah untuk dibayangkan. Seperti biasa, ini X, ini Y ya. Kalau X positif berarti di sebelah sini, Y positif juga sebelah sini. Maka daerah X besar dari 0 dan Y besar dari 0 itu ada di sini. Ya. Nah, sampai sini diharapkan teman-teman sudah paham ya, karena X besar dari 0 daerahnya di atas ini. Ya. Kemudian Y besar dari 0 yang sebelah kanan. Jadi saat dia beririsan, inilah daerah di sebelah
X besar dari 0 dan Y besar dari 0. Nah, kemudian selanjutnya kita coba gambarkan sebuah vektor. Ya. Vektor yang pertama anggaplah ini adalah vektor U. Yang mana vektor U itu berarti adalah X, Y seperti ini. Kemudian ada vektor V misalkan, ya juga X, Y seperti ini. Nah, saat ini jumlahkan, maka hasil vektornya pasti yang di tengah. Ya, berarti dia masih berada di dalam vektor ini. Maka ini terpenuhi. Ya. Nah, kemudian untuk yang aksioma 6, ini X, ini Y masih sama. Daerah yang menjadi patokan adalah X besar dari 0 dan Y besar dari 0. Nah, sekarang kita coba gambarkan. Misalkan di sini adalah vektor U tadi. Nah, saat vektor U itu dikali dengan sebuah skalar, ya skalarnya itu adalah misalnya -1, maka kali U itu adalah min U ya. Maka di sini berarti vektor min U itu adalah yang sebelah ke bawah. Karena kita tahu bahwa sebelumnya negatif itu adalah vektor yang berlawanan arah, yang mana panjangnya sama tapi arahnya yang berbeda. Nah, kita lihat di sini, vektor min U itu tidak berada pada daerah yang diarsir. Karena daerah yang diarsir tadi adalah syarat dari X besar 0 dan Y besar 0. Sehingga vektor V ini, apakah dia vektor space? Jawabannya tidak. Ya, karena saat kita cek dia, saat memenuhi aksioma 6, dia ternyata tidak memenuhi aksioma 6. Ya. Oke, mungkin kita coba ke soal berikutnya. Di sini ada vektor W, yaitu X, Y, ya, di mana saat dikalikan X dikali Y itu besar dari 0. Nah, sekarang daerahnya itu adalah X, Y besar dari 0. Berarti sama seperti tadi, kita buktikan adalah ya U tambah V dan K kali V. Nah, kita coba di sini X kali Y-nya itu besar dari 0 katanya. Berarti kalau X besar dari 0, ini daerahnya, Y besar dari 0, juga ini daerahnya ya. Maka daerah yang pertama adalah yang ini. Kemudian saat X bernilai negatif, Y bernilai negatif, saat dikalikan X kali Y adalah positif, ya besar dari 0. Nah, berarti inilah daerah yang X, Y besar dari 0 tadi. Nah, sekarang kita coba cek aksioma 6. Saat K kali V, itu elemen V nggak dia? Nah, saat K-nya tadi -1, seperti soal yang sebelumnya, kali V, atau kali U boleh, kali U, ini adalah min U. Nah, kita coba lihat di sini ya. Kita gambarkan. Ini adalah vektor U. Maka min U-nya adalah sebelah ke bawah. Ini adalah min U. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini min U-nya berada di daerah vektor space ini. Berarti ini memenuhi. Nah, kita cek untuk aksioma yang pertama, tadi adalah U tambah V, ya, sama dengan, berada atau elemen dari V. Nah, misalkan tadi U-nya adalah yang masih yang warna hijau, ya, kemudian V kita, ini U tadi, kemudian misal kita punya V di sini, V. Maka daerahnya yang mana? Maka daerah U tambah V, ini U tambah V, kita pakai saja aturan jajar genjang ya. Maka ini menjadi seperti ini. Kemudian ini menjadi seperti ini. Nah, kurang lebih daerahnya nanti yang dihasilkan U tambah V, ya vektor U tambah V itu adalah yang daerah di kuadran 2 ini. Sehingga hasilnya tidak memenuhi. Atau kalau kita ingin buktikan dengan angka, tadi X kali Y itu besar dari 0. Kita ambil misalnya X-nya itu 1, Y-nya 2. 1 kali 2 adalah 2. 2 itu besar dari 0. Ya. Sehingga ini X kali Y-nya adalah besar dari 0. Karena 1 kali 2 itu besar dari 0. Kemudian kita tambahkan dengan misalnya di sini min 3, min 1. Maka di sini X, Y besar sama 0. Karena min 3 kali min 1 itu kan besar dari 0 ya. Ini 2 berarti besar dari 0, ini 3 besar dari 0. Nah, kita coba jumlahkan ini. 1 tambah min 3 adalah min 2. Kemudian 2 dikurang 1 adalah 1. Saat kita kalikan ya, X kali
kali Y, apakah dia besar dari 0? Nah, X-nya itu min 2 kali 1. Ya. Nah, ini hasilnya adalah min 2. Min 2 itu tidak besar dari 0. Sehingga memang ini tidak terpenuhi. Berarti vektor W itu bukan vektor space. Jawabannya adalah 0. Ya. Bisa dibayangkan ya, yang mana yang vektor space, yang mana yang tidak. Berarti dicek dulu untuk ke aksioma 1 dan aksioma 6. Atau boleh aksioma 6 dulu, baru aksioma 1. Oke, kita lanjut. Nah, di sini contoh lain dari set atau himpunan yang bukan vektor space. Jadi di sini didefinisikan bahwa V itu berada di R2, yang mana U1-nya seperti ini, U2-nya seperti ini. Nah, didefinisikan bahwa U tambah V seperti ini, dan perkalian K-nya seperti ini. Nah, misalnya kita ambil saja sebuah angka. U-nya adalah 24, V-nya adalah 3, kemudian K-nya 7. Saat U tambah V sesuai definisi ini, berarti U1 adalah 2, V1 adalah 3. Kemudian yang kedua, U2 adalah 4, P2 adalah 5. Sehingga di sini 2 tambah 3 adalah min 1, kemudian 4 tambah 5 adalah 9. Artinya ini berada di atau memenuhi yang definisi tadi. Kemudian kita coba lihat definisi K kali U itu adalah K kali U, 0. K-nya adalah 7, berarti 7 kali U. U1 tadi ya, U1-nya di sini adalah 2,0. Berarti di sini 7 kali 2, 14. 14,0 katanya. Nah, kalau kita gunakan aturan yang sebenarnya, K kali U itu berarti adalah 7 dikali 2,4. 7 kali 2 adalah 14, 7 kali 4 adalah 28. Sehingga ini hasilnya tidak sama. Sehingga persamaan ini atau vektor ini tidak berada di vektor space U. Ya, karena sudah tidak memenuhi K kali U. Kalau mau dilanjutkan untuk mencek aksioma lainnya juga boleh. Ternyata ini aksioma 10 juga tidak terpenuhi. Ya. Nanti silakan dicoba cek aksioma 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada beberapa properties dari vektor. Jadi vektor 0 dikali vektor U itu adalah vektor 0. Kemudian K dikali vektor 0 itu adalah 0. Kemudian min 1 kali vektor U adalah min U. Dan jika K kali U itu sama dengan 0, maka pasti K-nya yang 0 atau vektor U-nya yang 0. Mungkin segitu dulu terkait dengan real vector space. Untuk keterangan lebih lanjut atau penjelasan lebih lanjut atau contoh-contoh soal lebih lanjut, silahkan teman-teman mengerjakan latihan yang ada di buku Harwan Anton ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.